Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, dalam ajaran Islam, yakin sangat banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Sangat banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Dan karena itu, di dalam hati kita harus selalu ada keinginan untuk mengetahui sebanyak mungkin ajaran Islam. Di antara hal yang mungkin kita belum tahu adalah bagaimana awal mula surah Al-Fatihah bisa digunakan untuk bacaan pengobatan, untuk ruqyah. Apakah hal itu memang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Ada riwayat, ada sejarah bagaimana pada mulanya Al-Fatihah digunakan untuk bacaan pengobatan, untuk bacaan ruqyah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arabi fastadafuhum fa'abaw ayyudayyifuhum. Faludigo sayyidu dhalikal hayyi fasa'u lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu syai'un. Faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'ir rahta alladhina nazalu la'allahu an yakuna 'inda ba'dihim syai'un. Fa'atawhum faqalu ya ayyuhar rahtu inna sayyidana ludigo wasa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'hu fahal 'inda ahadin minkum min syai'in. Faqala ba'duhum na'am wallahi inni la arqi walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna fama ana birakin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam fantalaqa
yatfilu alaihi wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin, faka'annama nusita min iqalin fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun. Qala fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alayhi. Faqala ba'duhum aqsimu. Faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana fanantadhiru ma ya'muruna. Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakaru lahu faqala wa ma yudrika annaha ruqyatun. Summa qala qad asabtum aqsimu wadribu li ma'akum sahman. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari 2276, Imam Muslim 5863, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Saudaraku yang berbahagia, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada beberapa orang sahabat Nabi melakukan satu perjalanan. Riwayat yang lain, ba'asna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasina raqiban fi sariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus 30 orang penunggang kuda sebagai bagian dari tentara perang fisabilillah. Hingga ketika mereka sampai di satu lembah yang dihuni oleh satu kabilah Arab, mereka ini datang baik-baik, minta untuk diterima sebagai tamu. Minta untuk diterima sebagai tamu. Kalau memang diterima sebagai tamu, tuan rumah punya kewajiban terhadap tamunya, menjamu tamunya. Ternyata kabilah Arab itu menolak untuk menerima beberapa orang sahabat Nabi ini sebagai tamu. Takdir Allah, pimpinan si kabilah itu disengat binatang berbisa. Mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengobati pimpinannya. Tapi berbagai macam cara yang mereka pakai itu mereka gunakan tidak bermanfaat sedikit pun. Lalu ada di antara kabilah Arab itu anggota kabilah yang ngomong, kenapa kita nggak datangi rombongan yang baru datang itu? Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mengobati. Saran ini diterima. Akhirnya perwakilan mereka mendatangi rombongan sahabat Nabi yang sudah dalam kondisi perbekalan menipis. Mereka datang di hadapan sahabat-sahabat Nabi itu, mereka berkata, wahai rombongan, sesungguhnya pemimpin kabilah kami sedang sakit, disengat hewan berbisa, dan kami sudah berusaha mengobati dengan berbagai macam cara, namun ternyata tidak bermanfaat. Ada nggak di antara kalian yang bisa mengobati
pimpinan kami. Di antara rombongan sahabat Nabi ini menjawab, iya, demi Allah, aku bisa mengobati. Tetapi demi Allah, sebelumnya kami datang baik-baik kepada kalian untuk meminta diterima sebagai tamu, tapi kalian menolaknya. Maka dari itu, aku pun tidak akan mau mengobati pimpinan kalian sampai kalian mau berjanji untuk memberikan upah kepadaku. Akhirnya kabilah Arab ini pun berjanji untuk memberikan upah berupa sekelompok kambing. Di riwayat yang lain, qalu fa inna nu'tikum salasina syatan. Mereka ngomong, kami akan berikan upah buat kalian 30 ekor kambing, sesuai dengan jumlah sahabat Nabi yang sedang melakukan perjalanan fisabilillah. Akhirnya sahabat Nabi yang merasa punya kemampuan ruqyah mengobati ini berangkat. Dia berangkat yatfilu alaihi. Ketika sudah di hadapan kepala kabilah yang sedang sakit, dia mulai mengobati. Yatfilu, dia meludah. Cuma saya enggak pas ini kalau diartikan meludah. Dia mulai membuat jampi-jampi. Wa yakra'u alhamdulillahirabbil alamin, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Di riwayat yang lain, faqara'a alaihi ummul kitab, dia bacakan Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, ummul kitab. Di riwayat yang lain lagi, ternyata yang mengobati itu sumber hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, faqara'tu alaihi alhamdu sab'a marratin, aku bacakan untuk yang sakit itu surah Al-Fatihah 7 kali. Takdir Allah, Allah kabulkan. Faka'annama nusyita min iqalin, si pimpinan kepala kabilah ini seolah-olah lepas dari berbagai macam ikatan-ikatan. Fantolaka yamsi, dia bisa bangun, dia bisa berjalan. Wa ma bihi qalabatun, tidak terlihat lagi dalam dirinya ada penyakit yang menjadikan dia bolak-balik di atas tempat tidur. Qala, kata sahabat Abu Sa'id, fa'aufuhum ju'alahum, mereka kabilah itu memenuhi janjinya. Janji yang sudah mereka ucapkan sebelumnya, memberikan 30 ekor kambing. Dibawalah 30 ekor kambing ini oleh para sahabat Nabi untuk berbekalan. Di antara sahabat Nabi ada yang langsung berkata, aksi, udah bagi-bagi sekarang. Faqala alladhi raqqa, tapi justru sahabat yang tadi ngobati berkata, la taf'alu, jangan kalian bagi-bagi hatta na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita datang dulu kepada Nabi, kita ngadu, kita ceritakan dulu pada Nabi, fanadkuralahul ladzi kana, kita ceritakan apa yang terjadi. Maksud sahabat Abu Sa'id, si Raqid, si pengobat tadi, apa hukumnya kambing ini? Kambing upah dari ngobati, upah dari membaca Al-Fatihah sebagai ruqyah. Kita menghadap Nabi, kita ceritakan, fananduru ma ya'muruna, kita tunggu apa perintah Nabi, apa instruksi Nabi. Mereka pun berangkat menghadap kepada Nabi.
Ketika sampai mereka ceritakan semua yang terjadi. Apa komentar Nabi yang pertama? Wa ma yudrika annaha ruqyatun. Riwayat yang lain, min aina alimta annaha ruqyatun. Kok kamu tahu Al-Fatihah bisa buat untuk pengobatan? Dari mana kamu tahu Al-Fatihah untuk pengobatan? Sumakala, lalu baginda Rasul melanjutkan sabda beliau, qad asabtum, kalian benar. Kalian benar. Aksimu, bagi-bagilah kambing itu, wadribu li ma'akum sahman, tetapkan untukku satu bagian bersama bagian kalian. Fatuhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah senyum. Kita nggak tahu apa yang ada di hati Rasul ketika beliau senyum. Boleh jadi beliau takjub dengan sahabatnya yang walaupun belum beliau ajarkan, belum beliau beritahukan, belum beliau contohkan, sahabatnya sudah bisa mengambil keputusan bahwa Al-Fatihah bisa untuk ruqyah, bisa untuk pengobatan. Saudaraku yang berbahagia, dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama, surah Al-Fatihah bisa digunakan sebagai bacaan untuk pengobatan. Bacaan ruqyah pada mulanya adalah inisiatif sahabat. Satu riwayat, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tanpa ada arahan, tanpa ada perintah, tanpa ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pelajaran buat kita, andaikan kita sebagai terapis ruqyah syar'iyyah, andaikan kita merasa ada satu ayat, kita merasa ini ayat bisa untuk ruqyah, ya silakan. Nggak ada masalah untuk kalian pergunakan sebagai ruqyah. Meskipun ayat itu misal belum ada dalam hadis-hadis Nabi bahwa ayat itu bisa untuk ruqyah. Yang kedua, ikhtiar mengobati penyakit dengan ruqyah. Ikhtiar mengobati penyakit dengan ruqyah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu ruqyah yang dimaksud harus jenis ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Pelajaran ketiga, meminta imbalan dari aktivitas ruqyah hukumnya boleh. Ingat kisah tadi, sahabat yang mengobati, dia menentukan, dia minta di satu riwayat, minta upah dari pengobatannya, yang lalu disepakati oleh yang diobati, oleh perwakilan yang diobati. Jadi jelas di hadis itu bahwa meminta imbalan untuk aktivitas pengobatan syar'iyyah boleh. Meskipun yang lebih baik niatkan sebagai ibadah, niatkan untuk menolong orang lain. Adapun selanjutnya yang kita tolong, yang kita obati, memberikan sesuatu, itu lain urusan. Jadi jangan pernah ragu bahwa Al-Fatihah bisa untuk pengobatan. Yakin Al-Fatihah bisa untuk hal-hal lain yang kita inginkan. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa banyak guru-guru kita, ulama kita mengawali sesuatu dengan Al-Fatihah. Mengawali acara apa? Al-Fatihah. Acara apa? Al-Fatihah. Karena didasarkan pada hadis ini.
Selanjutnya ketika kita membantu seseorang diijabah atau tidak oleh Allah dengan kita membaca Al-Fatihah, kembali ke bagaimana kita meyakini Al-Fatihah sebagai bacaan pengobatan, bacaan wasilah untuk kita mengobati seseorang. Kita minta pada Allah agar diberikan kesembuhan. Ketika dalam keyakinan kita sangat mantap, insya Allah